Pemirsa, menjelang aksi 2 Desember, Mabes Polri mendapat informasi adanya agenda penggulingan pemerintahan atau makar. Makar salah satunya dengan cara menguasai gedung DPR RI yang menjadi titik unjuk rasa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan menindak tegas bila aksi damai berubah menjadi aksi makar. Kita sudah mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas, dan kita sudah mencatat kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Kevin Egan. Saat ini Mabes Polri tengah menggelar konferensi pers dan langsung saja kita ikuti penjelasan dari Mabes Polri berikut ini. Pada tengah malam nanti atau pada awal dini hari nanti. Namun saya pastikan untuk disampaikan kepada media adalah besok pagi antara jam 9 dengan jam 10 pagi. Untuk tuduhan tadi makar dikenakan pasal 107, kemudian Yungto pasal 110, Yungto pasal 87. Jadi ada permufakatan jahat untuk makar. Dan tentang mengapa kepada mereka dituduhkan pasal-pasal tersebut, ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya, sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukum, yaitu berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Terima kasih. Iya, untuk semuanya, untuk 10 orang itu statusnya tersangka. Pak, artinya nanti setelah 1 tahun 24 jam baru akan ditentukan akan ditahan atau tidak, gitu ya Pak? Iya, benar demikian. Pak, kira-kira sejauh ini apa perbuatan makar yang dilakukan mereka seperti itu? Dugaan sementara apa yang kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka? Iya, pasal 110 permufakatan, ya, permufakatan untuk makar. Untuk detailnya besok saya sampaikan karena pemeriksaan masih berlangsung. Ya, tentunya kesimpulan pemeriksaan hari ini sudah bisa jelas setelah selesai semuanya. Dan ini kita diberi waktu oleh undang-undang adalah 24 jam. Untuk itu sekitar jam 9.10 besok pagi akan kita sampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Pak, tadi saat sebelum penangkapan indikasinya apa Pak? Sampai 10 orang ini ditangkapkan ada pemufakatan jahat. Artinya kan ada temuan indikasi-indikasi tertentu Pak. Bisa disampaikan mungkin Pak beberapa indikasi tindakan mereka Pak? Sementara belum ya. Karena kita masih cross check apapun yang kita dapat dalam pemeriksaan tersebut. Jadi belum bisa kita sampaikan ke media tentang item hasil daripada yang kita dapatkan dalam pemeriksaan. Karena juga ada beberapa yang kita tangkap dan status tersangka ini baru bisa diperiksa siang tadi atau melewati siang karena mereka masih menunggu pengacara atau pengacara yang mereka tunjuk sendiri. Ini ada hambatan juga. Jadi secara detail kita belum bisa menyampaikan apa saja yang dimaksud dengan permufakatan tersebut. Oke, terima kasih.
Ya. Penangkapan dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran di Monas. Apakah ada kaitannya atau memang ini sebelumnya sudah direncanakan polisi mengenai penangkapan, Pak? Ya, yang jelas yang pertama, penyidik sudah cukup mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi momen ini digunakan, bisa jadi, ya. Namun itu kita tunggu hasil pemeriksaan. Yang untuk menduduki MPR, Pak, ya, hari ini Ya, kaitan-kaitan itu nanti akan kita temukan dalam pemeriksaan. Apakah nyata garis merahnya atau garis putus-putus, kita tunggu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama hari ini Pak nggak ada Pak? Ya. Evaluasi yang disampaikan pihak kepolisian soal doa bersama hari ini Pak. Aksi bikin aja Pak. Ya Pak. Ya Pak, jumlahnya. Doa ya. Iya. Ya. Untuk evaluasi doa bersama, yang jelas polisi sebagai aparat memelihara Kamtibmas dan yang bertanggung jawab sebagai keamanan adanya aksi doa bersama, sholat jamaah bersama, yaitu sholat Jumat, sangat apresiasi dan bahkan terkejut, ya, begitu tertibnya mereka, begitu menurutnya kepada para ulama, ya, dan begitu khusyuknya untuk mendengarkan tausiah-tausiah maupun mengikuti sholat Jumat. Dan saat ini mereka juga begitu tertibnya membubarkan diri. Walaupun ada sebagian yang masih betah untuk berlama-lama di Monas ataupun berlama-lama di Bundaran HI. Ini sesuatu yang wajar, tetap kita lakukan penjagaan, ya, untuk lebih tertibnya. Kita apresiasi, Polri sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada mereka-mereka umat Islam yang datang ke Jakarta ini untuk aksi damai dengan tuntutan yang sama, yaitu hukum seadil-adilnya penista agama. Tidak ada kejadian yang menonjol, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, walaupun guyuran hujan luar biasa, namun semua tidak meninggalkan tempat, tetap khusyuk. Dan yang paling surprise adalah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan bersama beberapa menteri ikut serta dalam sholat Jumat tersebut. Ini suatu yang surprise buat Polri dan hasilnya juga baik. Insya Allah sampai bubar, sampai selesai, tidak ada insiden, dan besok kita kembali seperti kegiatan sehari-hari semula. Artinya 10 orang itu, 10 orang siapa aja Pak? Pak, artinya sudah ada kepastian di semua titik setelah ini aman ya Pak sekarang ya Pak? Ya, kita pastikan kalau memang kesepakatan yang kemarin dijalankan betul dan memang kita yakin dijalankan, kita yakinkan itu aman sampai mereka kembali ke tempat asal masing-masing. Apakah Polri kawasan daerah di mana Pak? Bakal mengawal juga polisi sampai pulang Ya, masing-masing? ada koordinasi. Ya. Pertama yang dari daerah kita kawal, ya. Walaupun pengawalannya mungkin parsial, namun kalau kembalinya ini biasanya ada yang masih satu rombongan, biasanya ada yang terpisah-pisah. Namun kita koordinasikan agar apakah mereka membutuhkan pengawalan atau tidak, kita tetap menawarkan kepada mereka. Aksi keempat Pak, ditoleransi Pak. Kalau nanti ada aksi keempat lagi Pak. Belum ada indikasi ke arah situ dan mudah-mudahan tidak ada. Pak Rimanto bisa secara resmi disebutkan 10 orang itu? Sudah tadi ya? Sudah. Kenapa belum? Kita belum dapat. Saya sebutkan inisial tadi. Yang dua itu Saya sebutkan lagi inisialnya AD, kemudian E, kemudian AD kembali, KZ, FH, RA, RS, SB, dan yang dua pasal 28 ITE adalah JA dan RK. Ya, ini ke-10 yang sekarang ini sedang diperiksa di Makobrimob Kelapa II. semuanya terkait permufakatan saja. 8 kaitan pasal 107, ya, 110 dan pasal 87. Satu orang inisial AD pasal 207. Ya. Tapi pasalnya berbeda-beda terus penangkapannya bersamaan. Ya nggak masalah. Nanti kan penyidik yang mengaitkannya nanti. Pak, mereka itu ada dalam satu kelompok yang sama untuk melaksanakan kegiatan apa? Besok.
Ya. Pertanyaannya apa? Mereka itu ada dalam satu kelompok yang sama. Maksudnya kelompok itu di satu tempat. Oh, nanti penyidik itu yang menentukan ya hasil pemeriksaan. Bagaimana, apakah komunikasinya, hubungannya, kaitannya, biar besok kita sampaikan. Apakah kamu menjatuhkan presiden, Pak? Ya. Terakhir ya. Semua tahu bahwa salah satunya mengirim surat ke MPR untuk melakukan rapat luar biasa. Nah, apakah ini inkonstitusional yang kemudian dianggap sebagai makar atau seperti apa? Saya belum tahu surat itu ya. Terima kasih. Baik pemirsa, kita sudah saksikan bersama tadi konferensi pers yang disampaikan di Mabes Polri oleh Karopenmas Kombes Pol Rikwanto yang menyatakan bahwa memang benar Mabes Polri telah menangkap 10 aktivis yang diduga melakukan permufakatan jahat untuk makar, dan tadi Kombes Pol Rikwanto juga menyampaikan status mereka adalah tersangka. Mabes Polri telah melakukan penyidikan kurang lebih selama setengah bulan sebelum mereka melakukan penangkapan yang dilakukan pada hari ini. Selain itu Mabes Polri juga menyampaikan dalam waktu 24 jam nanti Mabes Polri akan menentukan apakah 10 tersangka ini akan ditangkap dan juga akan ditahan atau tidak, dan kemudian akan menentukan proses selanjutnya yang akan dilalui oleh 10 aktivis yang ditangkap pada hari ini. Tadi juga Karopenmas Kombes Pol Rikwanto juga menyampaikan pada esok pagi kurang lebih pada pukul 9 hingga 10 pagi Mabes Polri akan juga menyampaikan mengenai hasil penyidikan yang dilakukan pada hari ini berkaitan dengan 10 aktivis yang ditangkap atas dugaan permufakatan jahat. Pemirsa, itu adalah rangkuman yang disampaikan tadi di Mabes Polri berkaitan dengan ditangkapnya 10 aktivis. Kami akan terus menginformasikan mengenai informasi ini di program kami selanjutnya. Demikian Breaking News, saya Kevin Dekan, terima kasih, sampai jumpa. Jadi ada permufakatan jahat untuk makar. Dan tentang mengapa kepada mereka dituduhkan pasal-pasal tersebut, ini adalah hasil daripada penyelidikan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, dan jangka waktunya hampir setengah bulan lebih proses pengumpulan informasi, pengumpulan bahan-bahan keterangan dan lainnya, sehingga disimpulkan terhadap 10 orang ini bisa dilakukan tindakan hukum, yaitu berupa penangkapan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Terakhir, untuk status mereka saat ini adalah tersangka, dan nanti setelah 24 jam pemeriksaan akan kita tentukan status selanjutnya. Terima kasih. Iya, untuk semuanya, untuk 10 orang itu statusnya tersangka. Pak, artinya nanti setelah 1 tahun 24 jam baru akan ditentukan akan ditahan atau tidak, itu ya Pak? Iya, benar demikian. Pak, kira-kira sejauh ini apa perbuatan makar yang dilakukan mereka seperti itu? Dugaan sementara apa yang kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka? Iya, pasal 110 permufakatan, ya, permufakatan untuk makar. Untuk detailnya besok saya sampaikan karena pemeriksaan masih berlangsung. Ya, tentunya kesimpulan pemeriksaan hari ini sudah bisa jelas setelah selesai semuanya. Dan ini kita diberi waktu oleh undang-undang adalah 24 jam. Untuk itu sekitar jam 9-10 besok pagi akan kita sampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Pak, tadi saat sebelum penangkapan indikasinya apa Pak sampai 10 orang ini ditangkap, ada pemufakatan jahat? Kalau memang kesepakatan yang kemarin dijalankan betul dan memang kita yakin dijalankan, kita yakinkan itu aman sampai mereka kembali ke tempat asal masing-masing. Nah, Pak, untuk kawasan daerah gimana Pak? Bakal mengawal juga polisi sampai pulang Iya, masing-masing? ada koordinasi. Ya. Pertama yang dari daerah kita kawal, ya. Walaupun pengawalnya mungkin parsial, namun kalau kembalinya ini biasanya ada yang masih satu rombongan, biasanya ada yang terpisah-pisah. Namun kita koordinasikan agar apakah mereka membutuhkan pengawalan atau tidak. Kita tetap menawarkan kepada mereka. Aksi keempat Pak, nanti toleransi Pak. Kalau nanti ada aksi keempat lagi Pak. Belum ada indikasi ke arah situ dan mudah-mudahan tidak ada. Pak Rikwanto bisa secara resmi disebutkan 10 orang itu? Sudah tadi ya? Sudah. Kenapa belum? Saya sebutkan inisial tadi.
Saya sebutkan lagi inisialnya AD, kemudian E, kemudian AD kembali, KZ, FH, RA, RS, SB, dan yang dua pasal 28 ITE adalah JA dan RK. Ya, ini ke-10 yang sekarang ini sedang diperiksa di Makobrimob Kelapa II. Semuanya terkait permufakatan jahat. 8 kaitan pasal 107, ya, 110 dan pasal 87. Satu orang inisial AD pasal 207. Ya. Tapi pasalnya berbeda-beda terus penangkapannya bersamaan. Ya nggak masalah. Nanti kan penyidik yang mengaitkannya nanti. Pak, mereka itu ada dalam satu kelompok yang sama untuk penegakan kegiatan apa? Besok aja, Pak. Ya. Besok aja. Pertanyaannya apa? Mereka itu ada dalam satu kelompok yang sama. Maksudnya kelompok itu di satu tempat. Untuk evaluasi doa bersama, yang jelas polisi sebagai aparat memelihara Kamtibmas dan yang bertanggung jawab sebagai keamanan adanya aksi doa bersama, sholat jamaah bersama, yaitu sholat Jumat, sangat apresiasi dan bahkan terkejut, ya, begitu tertibnya mereka, begitu menurutnya kepada para ulama, ya, dan begitu khusyuknya untuk mendengarkan tausiah-tausiah maupun mengikuti sholat Jumat. Dan saat ini mereka juga begitu tertibnya membubarkan diri, walaupun ada sebagian yang masih betah untuk berlama-lama di Monas ataupun berlama-lama di Bundaran HI. Ini sesuatu yang wajar, tetap kita lakukan penjagaan, ya, untuk lebih tertibnya. Kita apresiasi, Polri sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada mereka-mereka umat Islam yang datang ke Jakarta ini untuk aksi damai dengan tuntutan yang sama, yaitu hukum seadil-adilnya penista agama. Tidak ada kejadian yang menonjol, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, walaupun guyuran hujan luar biasa, namun semua tidak meninggalkan tempat, tetap khusyuk. Dan yang paling surprise adalah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan bersama beberapa menteri ikut serta dalam sholat Jumat tersebut. Ini suatu yang surprise buat Polri dan hasilnya juga baik. Insya Allah sampai bubar, sampai selesai, tidak ada insiden, dan besok kita kembali seperti kegiatan sehari-hari semula. Artinya 10 orang itu, 10 orang siapa aja, Pak? Artinya sudah ada kepastian di semua titik setelah ini aman ya Pak sekarang ya Pak? Iya, kita pasti. Artinya kan ada temuan indikasi-indikasi tertentu Pak. Bisa disampaikan mungkin Pak beberapa indikasi tindakan mereka Pak? Sementara belum ya, karena kita masih cross check apapun yang kita dapat dalam pemeriksaan tersebut. Jadi belum bisa kita sampaikan ke media tentang item hasil daripada yang kita dapatkan dalam pemeriksaan. Karena juga ada beberapa yang kita tangkap dan satu tersangka ini baru bisa diperiksa siang tadi atau melewati siang karena mereka masih menunggu pengacara atau pengacara yang mereka tunjuk sendiri. Ini ada hambatan juga. Jadi secara detail kita belum bisa menyampaikan apa saja yang dimaksud dengan permufakatan tersebut. Oke, terima kasih. Ya. Penangkapan dilakukan menjelang unjuk rasa besar di Monas. Apakah ada kaitannya atau memang ini sebelumnya sudah direncanakan polisi mengenai penangkapan? Ya, yang jelas yang pertama, penyidik sudah cukup mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi momen ini digunakan, bisa jadi, ya. Namun itu kita tunggu hasil pemeriksaan. Yang untuk menduduki MPR Pak ya, hari ini Ya, kaitan-kaitan itu nanti akan kita temukan dalam pemeriksaan. Apakah nyata garis merahnya atau garis putus-putus, kita tunggu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama hari ini Pak nggak ada Pak? Ya. Evaluasi yang disampaikan pihak kepolisian soal doa bersama hari ini Pak. Aksi. Sedikit aja Pak. Ya Pak.
Doa ya. Ya. Pemirsa, menjelang aksi 2 Desember, Mabes Polri mendapat informasi adanya agenda penggulingan pemerintahan atau makar. Makar salah satunya dengan cara menguasai gedung DPR RI yang menjadi titik unjuk rasa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan menindak tegas bila aksi damai berubah menjadi aksi makar. Kita sudah mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas, dan kita sudah mencatat kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Kevin Egan. Saat ini Mabes Polri tengah menggelar konferensi pers dan langsung saja kita ikuti penjelasan dari Mabes Polri berikut ini. Tersebut pada tengah malam nanti atau pada awal dini hari nanti. Namun saya pastikan untuk disampaikan kepada media adalah besok pagi antara jam 9 dengan jam 10 pagi. Untuk tuduhan tadi makar dikenakan pasal 107, kemudian Yungto pasal 110, Yungto pasal 87.